Adik angkatnya berselingkuh dengan kekasihnya dan berencana untuk membunuhnya. Andrea memutuskan untuk menggantikan sang adik menikah dengan pria tunanetra yang dingin dan tak tersentuh seperti James, sosok putra sulung keluarga Artadov. Berharap setelah itu dia bisa hidup tenang tanpa gangguan, namun ternyata Andrea salah besar. Karena sosok James yang penuh misteri itu membuat Andrea secara tak sadar semakin jatuh ke dalam jurang tak berdasar. Lantas, bagaimana langkah Andrea selanjutnya? Malam itu, keluarga Celestine sedang berkumpul menikmati makan malam mereka dengan anggota lengkap. Kepala keluarga mendadak berdehem pelan. "Putriku," ujar Alvaro Dion Celestine, kepala keluarga. "Ada yang ingin Dedi sampaikan pada kalian." Tatapan mereka semua langsung tertuju pada sang kepala keluarga. Entah apa yang membuat Dedi mereka terlihat begitu serius, bahkan saat mereka baru pertama kali berkumpul setelah sekian lama. Meski Mami sempat menggenggam tangan Dedi sebelum berbicara, dari raut wajahnya saja, Andrea tahu ada hal yang sangat penting dan mendesak. "Sebelumnya, Dedi minta maaf pada Raeli," kata Alvaro. "Karena Mami dan Dedi memutuskan untuk menjodohkan Raeli dengan putra sulung keluarga Artadov." Andrea bisa melihat Raeli, yang saat ini menikmati kudapannya, terkejut bukan main. Kemudian, wanita itu tampak berpikir. "Dedi," ujar Raeli. "Kami berdua tidak bermaksud untuk menumbalkan Raeli karena Raeli bukan anak kandung kami. Hanya saja, Raeli tahu, kan? Kalau Andrea sudah memiliki kekasih, Mami mencoba memberi pengertian kepada Raeli. Namun, sayang, Raeli sudah lebih dulu terlihat kecewa." "Aku tahu," jawab Raeli pasrah. Posisinya sebagai anak angkat tidak akan pernah membuatnya lebih unggul dari Andrea. Sejak awal, Raeli hanya cadangan yang dipersiapkan oleh keluarga ini untuk menggantikan Andrea. Raeli dan Andrea memiliki kepribadian yang berbeda. Kalau Raeli pemalu dan santun, maka Andrea ceria dan positif. Meski begitu, ketika melihat Raeli beranjak dari tempatnya dengan cepat, Andrea yang hendak menahannya langsung duduk kembali mendengar panggilan dadinya. "Andrea, biarkan Raeli sendiri. Kamu tahu, kan, adikmu itu mungkin harus lebih memikirkan lagi dengan matang perasaan dan kesiapannya," kata Alvaro. "Mami, kenapa Mami dan Dedi meminta Raeli untuk menikahi putra sulung keluarga Artadov?" tanya Andrea. Dedi menghela napas gusar. "Sudah Dedi katakan, karena kamu itu memiliki kekasih. Meskipun Dedi kurang menyetujui hubungan kalian, namun Dedi ingin melihat kamu bahagia dengan mengorbankan Raeli," ujar Andrea. "Terserah bagaimana kamu menganggapnya. Kami hanya ingin yang terbaik bagi kalian berdua, tanpa membeda-bedakan," jawab Dedi. Pembicaraan itu terhenti sampai di sana. Sebenarnya, Andrea saat itu langsung pergi ke kamar Raeli. Dia ingin melihat Raeli, karena selama ini Andrea tidak enak hati jika Dedi mulai berpihak padanya. Tok, tok. Suara ketukan pintu itu tidak mendapat jawaban dari dalam. Andrea langsung membuka pintu kamar. Dia bisa melihat dengan jelas Raeli yang menangis di atas ranjang. "Raeli," panggil Andrea. "Pergi," bentak Raeli. "Untuk apa kakak di sini? Pergi." Hiks. Hiks. Andrea hanya bisa menghela napas. Kemudian, dia membiarkan Raeli sendiri di kamarnya. Dan begitulah hari berlalu setelah pembicaraan mengenai perjodohan. Keesokan paginya, saat Andrea datang ke kantor, dia bisa melihat tatapan sinis dari orang-orang kantor mengarah padanya. Andrea dan Raeli hanya berbeda 2 tahun. Mereka lulus di universitas yang sama dan saat ini bekerja di perusahaan keluarga mereka. Tentu saja, tidak ada yang mengetahui identitas mereka berdua selain direktur dan sekretaris direktur. Saat itu, mereka berdua mendapat tantangan untuk masuk tanpa bantuan dan harus usaha sendiri. Meskipun saat ini jabatan Andrea lebih tinggi dari Raeli, entah kenapa saat Andrea mulai naik jabatan, banyak sekali kabar miring berhembus mengenai dirinya.
Namun, karena pribadi Andrea yang positif dan ceria, dia tidak terlalu menggubris. Dokumen yang kemarin, apa sudah kamu periksa ulang? Tanya manajer. Sudah, Pak. Saya sudah memeriksa ulang semalam, jawab Andrea. Bagus, saya ingin kamu mempertahankan ketelitian kamu. Begitulah, akhirnya Andrea keluar dari ruangan manajer. Posisinya sebagai ketua divisi membuatnya harus lebih ekstra memperhatikan hal-hal kecil dalam timnya. Dia tidak mau menggakui adiknya. Bisik seseorang. Yang benar saja, kacang sepertinya sudah lupa akan kulitnya, sahut yang lain. Samar-samar, Andrea mendengar bisikan tersebut. Namun, dia tidak menggubrisnya, karena memang Andrea tidak merasa bersalah. Begitu dia kembali ke ruangannya, Mona menariknya untuk duduk di kursinya sendiri sembari berselekap dada. Andrea, kamu ini memang tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu? Tanya Mona. Ada apa, Mona? Kamu sudah melihat dokumen yang aku kirimkan belum? Lebih baik kamu mengurus itu dulu, jawab Andrea. Mona memutar bola matanya jengah. Hei, Andrea, dengar. Aku sebenarnya muak mendengar manusia-manusia di kantor ini bergosip tentangmu. Andrea yang baru mengetahuinya hanya mengendikkan bahunya acuh. Kamu terlalu banyak berpikir. Santai saja. Mereka yang bicara asal, tidak mengetahui faktanya. Mona menghela napas. Meski dia menjadi teman Andrea baru-baru ini, tetap saja dia tidak terima kalau ada hal buruk yang dibicarakan tentang Andrea. Sudahlah. Aku menyerah tentangmu, Andrea, ujar Mona. Andrea menyengir. Kerjakan saja tugasmu. Kalau tidak, Nona Bele akan mengomeli kita. Baik, baik. Dasar ketua divisi galak, balas Mona. Sejak tadi, Andrea belum juga bertemu dengan Riley. Entahlah, perasaannya menjadi tidak tenang. Andrea merasa kalau Riley mungkin sekarang sedang sangat terpuruk. Andrea sudah dengar kabar mengenai putra sulung keluarga Artadov. Beliau adalah pria cacat yang tidak bisa melihat. Riley pasti terpukul dan syok. Kesannya pada Dedi dan Mami pasti semakin buruk. Andrea tidak mau hal itu terjadi. Dia mencoba menghubungi Riley untuk mencari tahu di mana keberadaan wanita itu, namun tidak ada jawaban dari Riley. Hingga saat Andrea mencoba mencari Riley di taman dekat, dia mundur selangkah ketika melihat sosok pemuda yang begitu familiar. Rio, gumamnya pelan. Andrea mencoba untuk bersembunyi di balik tembok yang memang letaknya tepat di samping mereka, tanpa mereka ketahui sama sekali. Aku lelah, sepertinya kita harus menjalankan rencana itu, kata Riley. Kamu serius ingin membunuhnya? Tanya Rio. Lalu aku biarkan begitu saja. Aku sudah cukup bersabar. Selama ini aku hanyalah anak cadangan. Bahkan aku selalu merelakan semuanya untuk Kak Andrea, tapi selamanya aku akan mendapat sisa, suara Riley terdengar putus asa. Tenang saja, aku pastikan akan menggagalkan pernikahan kalian. Aku tidak ingin melihatmu menikah dengan pria buta seperti Tuan Muda Artadov, ujar Rio. Aku mencintaimu, kata Riley. Aku juga mencintaimu, Kak Rio, balasnya. Andrea yang mendengar hal itu merasa kecewa. Air matanya mengalir tanpa bisa dia cegah. Benar-benar Andrea kecewa dengan apa yang menjadi keputusan. Andrea termenung di kamar. Dia memikirkan rencana jahat Riley. Tanpa sadar, dia yang membuat Riley menjadi jahat. Meski rencana untuk membunuhnya adalah hal yang paling membuat Andrea kecewa. Aku kecewa dan marah. Tapi aku lebih kecewa pada diriku sendiri. Maaf, Riley. Sepertinya aku tidak akan pernah mengganggumu lagi setelah ini, gumamnya pelan. Andrea tahu kalau dulu Riley menyukai Rio. Tidak disangka, ternyata mereka memang saling mencintai. Selama ini, Andrea hanya mencintai Rio sepihak. Tanpa sadar, air matanya mengalir tanpa bisa dicegah. Aku akan memberikan Rio padamu.
Aku harap kita impas, Raeli, karena setelah ini aku ingin kita tidak saling mengganggu, tambahnya, kemudian mengetik sebuah pesan dan mengirimkannya ke Rio. Aku rasa kita harus putus. Keesokan paginya, Andrea mengatakan hal yang membuat kedua orang tuanya terkejut bukan main, begitu juga Raeli yang kini menatap kakaknya dengan tidak percaya. Biarkan aku saja yang menikah dengan Tuan Muda Artadov, ujar Andrea. Lalu bagaimana dengan kekasihmu? Tanya Dedi memastikan. Aku sudah putus. Apa? Seru Raeli. Kali ini, Raeli sampai terkejut bukan main. Dengan tatapan datar, Andrea hanya melihat Raeli sekilas. Dia masih menyimpan rasa kecewa dan marahnya untuk Raeli. Aku tidak ingin menikah dengan Rio, tambah Andrea. Biarkan aku menikah dengan Tuan Muda Artadov, lanjutnya dengan yakin. Kedua orang tuanya saling pandang satu sama lain. Entah mengapa mereka kecewa dengan pilihan sang putri, namun mau dikatakan apa lagi. Bagaimana denganmu, Raeli? Hari ini adalah fitting baju pengantin. Kalau memang kamu tidak ingin menikah dengan Tuan Muda Artadov, maka biarkanlah kakakmu yang pergi menggantikanmu, ujar Mami. Tampaknya, wanita parubaya itu terdengar menekan Raeli, namun Raeli tidak menggubris dan mengangguk setuju. Aku setuju, jawab Raeli. Apa alasannya? Tanya Raeli tiba-tiba, menarik tangan Andrea begitu Andrea hendak masuk ke dalam mobil. Maksudmu? Balas Andrea, menepis tangan Raeli dengan cepat. Kenapa kakak mau menggantikanku? Kakak juga putus dengan Kak Rio, bagaimana bisa? Andrea menghela napas. Cukup, Raeli. Kamu bisa berhenti sekarang. Aku tidak akan pernah mengganggumu setelah ini, dan aku harap kamu juga begitu. Raeli merasa tubuhnya lemas. Andrea memang kakak angkatnya. Meski begitu, dia tahu sosok Andrea selalu menjadi orang yang pertama kali melindunginya. Seakan sadar, Raeli mengangguk dengan pelan. Dia membiarkan Andrea masuk ke dalam mobil dan pergi menghilang dari balik gerbang rumah mereka. Mami bilang, Andrea hanya perlu datang ke butik keluarga Artadov. Ketika dia datang, para pelayan menyambut ramah dirinya. Dia ingin pernikahannya berlangsung sederhana namun bermakna. Meski Andrea tidak tahu karakter dan watak seorang Tuan Muda Artadov, setidaknya dia berharap bisa hidup tenang dan damai bersama keluarga barunya. Nona Raeli, Anda ingin dress separ, ujar pelayan. Saya Andrea, bukan Raeli, koreksi Andrea. Ah, begitu, maafkan saya. Nona Andrea. Meski bingung, pelayan tersebut tetap melaksanakan tugasnya. Andrea, yang memang selalu mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, kini malah memberikan arahan kepada pelayan dengan cekatan. Bagian atas ini, berikan aku renda agar tidak terlalu terbuka, ujar Andrea. Baik, Nona, ada lagi yang Anda inginkan? Tanya pelayan. Andrea menggeleng pelan. Hanya itu saja. Diam-diam, Andrea mendengar para pelayan di butik itu berbisik-bisik tentang dirinya yang begitu hebat dan cekatan. Namun, Andrea juga dengar mereka seakan sedang merendahkan majikan mereka sendiri. Kemarin katanya Nona Raeli yang akan menikahi Tuan Muda. Tapi sekarang berubah. Bukankah itu aneh? Bisik salah satu pelayan. Hei, tidak aneh dong. Kalian tahu sendiri bagaimana kondisi Tuan Muda. Memangnya ada nona muda yang mau menikahi pria buta seperti dia? Sahut yang lain. Hus. Jaga bicara kalian, tegur pelayan lain. Andrea, yang sedari tadi dia mendengarkan, mau tidak mau bangkit dari tempatnya. Kemudian, dia mendekat ke arah salah satu karyawan butik tersebut. Saya tidak tahu kalau karyawan di sini suka sekali bergosip, ujar Andrea, tersenyum ramah kepada mereka. Saya tidak masalah kalian mau bergosip di saat jam kerja. Sekarang yang menjadi masalah adalah kalian terlalu merendahkan calon suami saya. Mereka yang ada di sana segera membungkuk hormat. Dengan panik,
mereka meminta maaf dan meminta Andrea tidak mengadukan hal ini kepada atasan mereka. Andrea mendengus sebal. Dia tidak habis pikir dengan orang-orang seperti ini, mencela kekurangan orang lain di belakang, tapi menjilatnya di depan. Karena tidak ingin memperpanjang masalah, Andrea hanya melengos dan kembali ke tempatnya. Orang-orang kok makin hari makin jahat aja, asteris pikirnya. Selesai fitting baju pengantin, Andrea segera pergi ke kantor. Tadi, dia hanya izin sebentar dan sekarang harus kembali lagi bekerja. Daddy dan maminya sudah sepakat ingin Andrea dan Raeli mandiri, sehingga mereka tidak mendapat uang belanja sepeser pun, selain dari gaji mereka. Namun, ternyata sekembalinya dia dari tempat fitting baju, Mona mengatakan pada Andrea kalau saat ini para karyawan bergosip tentang Andrea yang memutuskan Rio secara sepihak dan mengambil pengantin Raeli. Astaga! Apa lagi ini? Andrea menghela napas. Sudah, biarkan saja mereka. Kalau kamu meladeninya, pekerjaan tim kita gak akan pernah selesai, ujar Andrea dengan tegas. Mona mau tidak mau menuruti keinginan ketua timnya. Apalagi yang dikatakan oleh Andrea memang benar, meskipun hati kesal mendengar kabar burung tentang sang ketua tim. Hendrik, kamu kalau nanti dengar ada yang bicara aneh-aneh tentang Bu Ketua, marahin aja, bisik Mona. Siap, Bu. Ujar Hendrik semangat. Apalagi, Hendrik ini bisa dibilang masih baru. Sebelum dia masuk ke tim Andrea, dia sering kena bully sesama rekan. Beruntung, dia masuk ke tim 1 dan dipertemukan dengan Andrea. Tidak ada lagi yang berani mendekatinya setelah itu. Yang sabar ya, Raeli. Aku gak tahu kalau Andrea itu wanita ular. Tidak tahu diri, benar-benar sangat munafik, ujar seseorang. Raeli hanya diam dengan ekspresi sendu. Tidak lama, dia melihat Andrea yang melangkah melewatinya. Dengan cepat, Raeli bangkit dari tempatnya dan mendekati Andrea. Kak, panggil Raeli. Ada apa? Tanya Andrea, langkahnya terhenti. Aku cuma mau minta maaf sama kakak. Apa yang udah beredar di kantor, aku benar-benar tidak tahu siapa yang menyebarkannya. Andrea menghela napas. Biarkan saja. Aku juga tidak peduli. Aku harus pergi menemui Bu Bele, jadi aku permisi dulu. Setelah itu, Andrea pergi begitu saja, meninggalkan Raeli yang terdiam di tempatnya dengan ekspresi sedih. Salah satu rekan setia Raeli, Regan, segera menarik Raeli untuk menjauh. Cek, kenapa kamu mendekatinya? Dia kan sudah tidak menganggap kamu, Raeli, ujar Regan. Itu benar. Aku jadi kamu mungkin saja tidak akan pernah bertegur sapa dengan orang itu, sahut Valet. Terima kasih, teman-teman, tapi bagaimanapun dia adalah kakakku. Tidak mungkin aku memutuskan hubungan begitu saja, kan? Balas Raeli. Kamu benar-benar iya. Berhati malaikat, ujar Regan. Tenang, Raeli, apapun yang terjadi, aku pasti akan selalu berada di pihakmu, tambahnya. Sementara itu, di sebuah ruangan gelap, seorang pria terduduk di tepi ranjang. Matanya tidak terpejam, namun kegelapanlah yang selalu menjadi temannya. Tok! Suara ketukan pintu membuat pria itu berdehem pelan. Saya ingin menyampaikan sesuatu, ujar asistennya. Apa? Tanyanya dingin. Mengenai pernikahan tuan muda. Cek, pasti pembatalan pernikahan. Bukan. Pria itu terdiam sejenak, terdengar tertarik dengan apa yang akan disampaikan oleh asisten kepercayaannya. Nona Raeli, yang harusnya menikah dengan Anda, berubah menjadi Nona Andrea, jelas asisten. Katakan dengan jelas maksudmu. Tanya pria itu. Nona Raeli sebenarnya dia yang akan menikah dengan tuan muda. Namun, mendadak, Tuan Celestin mengatakan pada saya kalau pengantin tuan muda adalah Nona Andrea, putri sulung keluarga itu. Pria itu berdeci pelan. Seharusnya dia tahu, kalau di dunia ini pun tidak akan ada yang bisa menerima dirinya.
Berulang kali dia mencoba mengakhiri hidupnya, dia pasti tidak akan pernah benar-benar mati. Kenapa tiba-tiba berubah? Tanyanya. Saya tidak tahu pasti, Tuan Muda. Karena, memang dari keterangan yang saya dapatkan dari asisten rumah tangga keluarga itu, Nona Andrialah yang menginginkan pernikahan ini. Cukup lama pria itu terdiam. Menarik, ujarnya kemudian, bangkit dengan meraba-raba benda di sekitarnya. Asisten pribadinya memang tidak diizinkan untuk membantu. Dia akan merasa sangat lemah jika ada orang yang mengasihaninya hanya karena dia buta. Cari tahu tentang putri sulung keluarga Celestine. Kita tidak tahu apa sebenarnya alasan mereka mengganti putri mereka untuk menikah denganku, perintahnya. Mana ada orang yang mau menikah dengan pria cacat sepertiku, tambahnya. Asisten pribadinya hanya bisa menghela napas, berharap kalau suatu saat tuan mudanya ini tidak terlalu menyalahkan keadaan. Kita lihat apa dia tidak membatalkan pernikahannya dalam 3 hari ini, ujar pria itu. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.